Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nazira dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, NIM 24270659 dari sekolah SMP Negeri 6 Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Good. And you? I'm fine, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray. Ketua, tolong pimpin doanya dulu ya. Attention please. Let's get ready. Respect. Ready. Before we mulai dari ini, study English. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan semua kalian silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Silakan ikuti instrumen ini ya. Silakan duduk kembali. Alright students, take a look around you. Is it clean? Coba lihat lingkungan kalian apakah sudah bersih? Sudah. Ada sampah? Sudah bersih ya? Miss, ada pertanyaan, tolong didengar ya. Kalian hari Senin ini datang ke sekolah pasti ada semangat ya. Apa niat kalian bangun pagi-pagi datang ke SMP 6 dengan niat seperti apa? Apa motivasinya untuk datang? Untuk belajar. Selain itu apa? Alasan kalian bangun pagi-pagi datang ke sekolah ini? Bertemu dengan teman-teman. Belajar. Belajar apa? Belajar apa? Bahasa Inggris. Oh, dapat uang jajan. Nah, tentunya setiap hari kita harus ada semangat. Apalagi kalau kita datang ke sekolah, ya. Ada harapan orang tua kepada kita sebagai anaknya untuk menimba ilmu. Ilmu untuk apa? Untuk apa ilmunya? Mencapai masa depan yang cerah. Oke. Selanjutnya, Miss mau tes konsentrasi dengan ice breaking. Ice breaking-nya berupa tepuk. Tepuk bahasa Inggrisnya apa? Claps. Oke. Claps yang pertama satu kali namanya morning. Coba morning. Selanjutnya 2 kali afternoon. Afternoon. Dan evening tidak ada tepuk. Jadi gerakan seperti ini saja. Oke, bisa? Morning. Afternoon. Evening. Evening tidak ada tepuk. Sekarang lebih cepat, Miss, tes konsentrasinya. Morning.
libur. Lalu apa kegiatannya? Berwudu untuk sholat. Nah, pernah tidak kalian menceritakan kegiatan sehari-hari kalian kepada orang lain? Pernah mungkin di media sosial? Seperti apa? Halo guys, hari ini saya seperti itu. Ada pernah membuat daily vlog? Coba ceritakan semuanya. Jadi pegang kamera itu dan bercerita. Halo guys, hari ini aku akan oke itu daily vlognya kegiatannya apa? Membuat kemana ke Bancalawe? Oke, Sagu. Oke, next. Perhatikan semuanya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, pay attention please. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai sampai akhir pembelajaran nanti adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kata kerja pada teks tentang kegiatan sehari-hari Buya Hamka melalui teks monolog. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bentuk dan durasi waktu kegiatan sehari-hari Buya Hamka melalui jadwal, ya, tabel jadwal dengan benar, dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kegiatan sehari-hari Buya Hamka dan Rahma Elinusia melalui tabel jadwal juga dengan benar. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Miss mau cek kehadiran. Apakah hadir semua atau ada yang sakit? Izin. Hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Syahira. Dan satu orang saja. Syahira dan Sidik. Syahira. Syahira sakit. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, coba perhatikan slide-nya, students. Saya the picture. Coba siapakah di samping? Nah, karena gambarnya terpotong. Kira-kira gambarnya apa ya? Coba ada di sana ada gambar. Ya, Soekarno. Ya, sudah saja juga bisa ya. Buya Hamka. Sebelah sana. Megawati. Ronaldo. Masih penasaran? Iya. Kita lanjut slide-nya. Nah, kita lanjut sekarang. Oke. Apakah benar Ronaldo? Messi. Ternyata siapa? Rahma Elinusia. Siapa yang tahu Rahma Elinusia? Orang yang terkemuka yang berasal dari Sumatera Barat. Pejuang di zaman dulu yang mana di tanah pada panjang ini. Begitu juga Buya Hamka waktu umur 10 tahun. Kalian tahu Tawalik, Sumatera Tawalik tahu? Nah, di sana Buya Hamka mengemban ilmu, belajar tentang Al-Quran. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya. Nah, oke, jadi kita akan memperhatikan tabel aktivitas sehari-hari daily activities dari Buya Hamka dan Rahma Elinusia. Coba kalian perhatikan, dimulai dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Benarkah? Jam berapakah itu? Jam 6. Ya, dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 6 sore. Nah, jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Miss mau tanya ya, apa yang dilakukan Buya Hamka di awal kegiatannya? Baca Al-Quran. Coba baca bersama-sama bahasa Inggrisnya. Al-Quran. Mau lebih keras?
Give applause. Nah, sekarang misalnya pada kegiatan sehari-hari daily activities-nya Rahma and Lucia jam 3 sore melakukan kegiatan apa? Baca bersama-sama 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya, reading books at the library. Siapa yang tahu artinya? Membaca buku di perpustakaan kita. Oke. Kira-kira dari tabel yang di sini ada nggak yang mirip dengan kita sekalian? Ini. Contohnya sebutkan. Al-Quran Islam. Di surau. Ya berapa ke surau? Ke surau. Ini dulu ya. Jadi kegiatan apa yang dilakukan itu adalah kata kerja. Nah di sini setiap nama kegiatan itu adalah kata kerja. Manakah yang kata kerja? Sebutkan satu saja. No. Mention one only. Coba. Satu. Bahasa Inggris. In English please. Yang mana? Kata kerja itu adalah kegiatan yang dilakukan. Nah, kegiatannya kan beda-beda. Satu kata aja. Apa? Kegiatan apa yang dilakukan? Attending. Nah, itu kegiatan. Jadi kegiatannya apa? Menghadiri. Selanjutnya apa? Ini kata kerja nggak? Nah, setiap nama kegiatan nanti mempelajari, menghadiri, makan siang, membantu. Nah, itu adalah kata apa? Kerja. Nah, sekarang kita ke tabel berikutnya. Mana yang kata kerja? Sebutkan. Satu. Dua. Kedua apa? Lanjut. Lanjut. Ada lagi? Cara membaca. Oke, cara membaca ini gimana itu kan? Studying atau studying? Lebih keras. Nah, study bukan apa? Bukan studi itu bahasa Indonesia yang kalau kita mengucapkan bahasa Indonesia studi. But in English we say study. Karena di sana verb pakai di English study. Coba study. Louder. Louder itu lebih keras maksudnya. Lebih keras study. Lebih keras lagi. Lemah sekali. Oke, study. Next ya. Jadi garis besar pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mengerjakan tentang kegiatan sehari-hari Buya Hamka dan Mbak Lucia. Jadi mengidentifikasi mana kata kerja dan bukan kata kerja. Di tas pertama itu ada. Nah, lembaran yang pertama ini mengidentifikasi ABAB. Jadi kalian pilih setiap kalimat ada AB yang digarisbawahi dengan cara melingkari kata kerja. Jadi pilih A atau B. Bukan dua-duanya yang dilingkari. Only one. Circle A or B. If it's correct answer. Oke? Selanjutnya, tugas yang kedua, kalian diminta menganalisis jadwal ini dengan pertanyaan berikut. Ada 5 pertanyaan. Jadi yang pertama, what does we have to do at 9 a.m. until 3 a.m. Nah, ini adalah jadwal yang dimaksud. Jadi 9 a.m. yang mana? Nah, kalian analisis jadwalnya untuk menjawab pertanyaannya. Nah, untuk tugas yang ketiga adalah kalian membandingkan dengan pertanyaan di sini. Yang pertama, when does we have to
If you have question, you can raise your hand. Ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, ada yang bingung? Oke, sekarang disebutkan gambar kerjanya. Nah, ini kerjakan. Kita kerja sama ya. Soalnya berbeda kita kerja sama. Enaknya kami cari Bisa dimengerti? If you have question, raise your hand, students. Oke. Nah, di sini kalian baca teksnya. Nah, di sini ada A sama B. Antara A B yang pertama itu kalian ingkari mana yang kata kerja. Yang seperti Miss jelaskan tadi. Kata kerja itu adalah apa? Miss, nama dari kegiatan. Digores. Nah, kalau yang ini kan ada tabel. Kalian baca pertanyaannya, apa yang ditanya ada di dalam. Ciku di kamu, ciku boleh kau jadi sektor. Tadi apa jawabannya? Ya, you can answer like this. Like that. Dengan menjawab pertanyaannya, Linda, kapan? Jadi kalian lihat tabel. Saya salah dari sebagai
speak English for bahasa. Oke? Baik, kita diskusikan hasil yang sudah dikerjakan. Pada tugas yang pertama, perintahnya apa? Identify, mengidentifikasi teks monolog. Jadi, sudah disirkel semuanya? Sudah? Mana suaranya? Sudah? Oke, misalnya ke kelompok 1, what's your answer? Apa jawaban kalian? Yang di sini. Nah, di sini ada A dan B. Coba salah satu kelompok. Coba gerakkan. Jawabannya betul atau tidak kelompok 3? Betul. Jawaban kalian apa? Jawabannya apa? Oke, jawabannya benar. Give applause to Robo. Hasilnya nomor 3. Nomor 3 lagi. Number 3. How many hours? Berapa jam? 3 jam. Betul. Give applause. Lanjut ke nomor 2, nomor 4. Nomor 2 jawabannya apa? 4 PM. Jawabannya apa? Dari nomor 2, 4 PM. Apakah betul? Nomor 3. Apakah betul 4 PM jawabannya? Betul. 4 PM jawabannya. Jawabannya iya. Ternyata jawabannya salah. Coba keraskan suaranya biar. Cepat. 3 hours. Oke, jawaban yang benar adalah 3 hours. Oke, next, number 5. How many hours? Berapa jam? Jawabannya adalah bukan. Jalan tidur. 2 jam. Mana jam intinya? Dari 1 ke 3. Ini bisa. Nah, tuh coba. Dari 1 ke sana itu 1 jam. Dari 2 ke 3 tambah lagi 1 jam. Artinya ada 2 jam. Jadi di kelompoknya ke kelompok 3. Kita Oke, kita lanjut ke tugas terakhir. Ada tugas membandingkan. Kita balik lagi ke kelompok 1. Jawabannya apa ya? Nah. Oke, coba dengarkan ya. Halo. Hai, hello. Oke. Nah, lihat fokus lagi ya. Coba lihat nih. Lihat ya. Cek kalau please pay attention. Nah, kalau dia bilang coach itu artinya apa? Sentuh. Coach artinya sentuh. Nah, kalau Miss bilang coach Oke, kita bahasa Indonesia aja ya, yang mudah ya. Nah, sentuh. Apa yang Miss bilang, ini adalah bukan apa yang Miss gerakkan, tapi apa yang Miss ucapkan. Bisa? Sentuh tangan. Sentuh tangan. Salah. Coba lagi. Oke, lanjut. Halo, yang mata. Sentuh. Pipi. Oke, udah ya. Sekarang kita simpulkan dari materi kita bahas tentang siapa aktivitasnya, Hamka dan manusia. Nah, dari aktivitas Hamka itu ada nggak yang bisa kita tiru positifnya? Semuanya positif ya. Mulai dari mana kegiatannya? Kegiatannya membaca Quran
should study English. 在很好。 Ah,